Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Efesus bagian pertama dengan judul Kekayaan Orang-orang Terpilih. Bacaan kita ambil dari Efesus 1 ayat 3-14 dan dilanjutkan ayat 17. Kita akan baca ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi jelas dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwasanya Tuhan Yesus atau Allah Bapa telah menyediakan bagi kita segala berkat rohani di dalam surga. Ingat, di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, dikatakan juga bahwasanya Allah telah memilih kita bahkan dari sebelum dunia dijadikan, agar kita tetap kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ingat lagi, kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ini rencana Allah dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, bahwasanya kita hanya menerima pengampunan dosa melalui darah Tuhan Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib tentunya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi dikatakan di sini di ayat 9 bahwasanya Allah sendiri telah menyatakan rencana kehendak-Nya atas hidup umat percaya. Kemudian ayat 10 dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi di ayat 10 kita dijelaskan bahwasanya akan ada suatu waktu akan dipersatukan oleh Kristus apa yang ada di surga dan apa yang ada di bumi. Jadi tetap dikatakan dan perlu kita ingat bahwasanya posisi ada di surga dan ada di bumi. Kemudian ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi bagi orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka ia telah dimeteraikan oleh Roh Kudus di ayat 13 ini. Dan ayat 14 kita lanjut, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi di ayat 14 jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang telah memeteraikan kita adalah jaminan bagian kita sampai untuk memperoleh seluruhnya. Artinya apa? Di bumi ini kita tidak akan menerima seluruhnya. Di bumi ini kita tidak akan menerima semua janji-janji Allah. Artinya ada sesuatu yang disimpan bagi kita di surga sebagai berkat rohani yang tersimpan di surga. Jadi rencana Allah adalah kita diselamatkan oleh darah Kristus, bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sungguh rencana Allah itu sempurna untuk keselamatan kita. Tapi kita perlu ingat satu hal, bahwasanya sejak awal penciptaan manusia, Allah memberikan kehendak bebas untuk memilih. Dan kita sebagai umat yang dewasa juga tahu bahwasanya saat ini kita juga punya hak untuk memilih.
Maunya Tuhan sih agar kita tetap dalam kekudusan hidup dan memperoleh janji seluruhnya yang telah dijanjikan oleh Tuhan di surga. Tetapi jika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup berkenan kepada Tuhan, maka kemungkinan besar kita akan gagal. Maka Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus dan juga tentunya pasti mendoakan semua umat percaya. Seperti di ayat 17 kita bisa baca, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus sangat ingin bahwasanya umat Tuhan di Efesus, bahkan kita juga saat ini sebagai umat Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Kita sebagai umat Tuhan harus punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 32, Roma 11 ayat 22 juga mengatakan bahwa kita harus memperhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Kekerasannya terhadap siapa? Terhadap siapapun yang telah jatuh atau murtad terhadap Tuhan. Jadi apakah umat percaya bisa jatuh? Ya bisa saja, karena kita masih di dunia. Karena itu umat Tuhan, saya dorong dan kita semua harus mengenal Tuhan dengan benar. Kembali saya katakan di Roma 11 ayat 22 dikatakan bahwasanya perhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Artinya kasih karunia itu memang untuk kita, keselamatan itu memang kasih karunia, tetapi perhatikan juga apabila kita murtad dan memilih untuk tidak percaya dan tidak setia dan tidak kudus dan tidak menjauhi dosa, maka maaf, saya katakan bahwasanya kita pun tidak akan selamat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.